nih. Wah, habis ikutan touring sama prediksi nih. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang aktris yang mengawali karirnya sebagai artis cilik ya. Dan sudah 25 tahun berkarir di dunia entertainment. Langsung aja tanpa berlama-lama ini dia, Marsyanda! Ya, Marsyanda kalau apa namanya? Apa? Kalau Bulan bisa ngomong. bukan tadi gue mau ngomong apa lupa lagi. Kalau saja. Marsyanda dari pemain Lah, kok nggak sinetron. jadi? Udah langsung lanjut aja ke sini, gue bingung. Tadi gue gak nemu kata-katanya. Apa kabar Marsyanda? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Baru dari Amerika bro. Iya. Nanti kita cerita soal Iya. itu. Jadi dari pemain sinetron, influencer, dan sekarang jadi content creator yang seneng buat konten tentang mental health dan self-love. Dan ya kemarin kita baru saja ya World Mental Health Day. Mental Ya, Health Day. Mental Health Day, ya. iya. Orang-orang makin kesini makin aware. Mungkin ketika dulu ya, ketika Marsyanda tiba-tiba heboh dengan video itu orang-orang banyak yang belum tahu apa itu ya sebenarnya ya. Maksudnya belum segitu aware-nya dengan Banyak yang malah Abstrak gitu kayak. abstrak. Banyak yang bilang ini kok aneh banget sih Iya. Marsyanda. Iya, lo kenapa lo stres lo gitu. Orang nggak Nah, tahu. jadinya kesannya malah membuli gitu ya. Iya, iya, iya. Marsyanda ya. Bingung terlalu apa sih gitu Iya, kan. iya, iya. Aneh. Nah, apa yang pengen lo sampaikan tentang self love ini, Mas Caca? Yang pengen aku sampaikan apa ya tentang self love? Oh, oke, mungkin self love itu nggak cuman sayang sama diri kita saat kita lagi meraih yang baik-baik aja atau kayak hal-hal yang menyenangkan terjadi, tapi juga saat kita lagi breakdown, kita nggak papah dengan proses itu gitu. Itu salah satu bagian self love juga sebenarnya. Kasarnya kayak gimana sih, Cak? Misalkan lagi sedih gitu ya. Gue sedih banget nih karena ya let's say putus cinta lah kita ngomong. Iya, kayak misalnya kita deh gitu kerja di dunia entertainment yang Iya. syuting tiap hari. Iya. Iya. Kita capek. mesti nunjukin ke orang kita tuh baik-baik aja terus. Iya, iya. Kalau enggak nanti pada worry sama kita tim, Iya. terus jadi nggak jalan syuting Iya, bla bla bla. iya. Jadi mau nggak mau kita sering mendem, sering Iya. bohongin diri sendiri bahwa Iya. sebenarnya gue lagi breakdown tapi gue nggak bisa nunjukin, ya udah gue pura-pura, Iya. tapi jadinya keterusan pura-pura bisa jadi yang cuman tadinya 1 hari jadi 5 tahun. Oke. Mestinya kita sekarang lagi misalnya breakdown, lagi berduka, kita tunda sampai 15 tahun kemudian, terus kita 15 tahun kemudian nangisin hal yang terjadi dulu, Ya. terus kita wondering kenapa gue selama ini nganggep diri gue kayak mesin, yang harusnya menunjukkan gue normal dan baik-baik aja terus. Nah self love tuh buat aku ya, Ya. saat aku baru menyadari, wow gue nangisin hal yang terjadi pas gue umur 7 tahun loh, Hah? dan aku menggak papahkan itu, bukannya melabel, oh ini orang bipolar lagi kumat nih, enggak, aku maunya karena aku pengen healing, aku memanusiakan diriku sendiri. Iya, Nah, betul, itu. iya, betul. Itu sebetulnya efeknya gimana, Cak, ke lu Iya. sendiri? Efeknya sih awalnya kan jadi gini, aku kan kemarin pas ke Amerika itu kan dalam rangka terapi. Karena aku tuh lagi nurunin dosis untuk obat-obatan untuk bipolar disorder yang aku konsumsi selama Iya. ini. Itu udah berapa tahun, Cak? Dari 2007. Wow. Dan lu sekarang selalu mengkonsumsi terus dengan dosis yang sama, Berubah-berubah. berubah-ubah. Cuman lagi emang udah 3 bulan terakhir lah lagi nurunin. Nah Oke. biar nggak jadi goncang, Iya. jadinya aku ada supporting terapi lah di Amerika. Oke. Nah tapi anyway sambil proses itu kan namanya kita nurunin obat penenang, Iya. bukan penenang, emang obat penenang, antidepresan gitu-gitu kan yang diminum orang bipolar itu, otomatis rasa-rasa yang tadinya nggak kerasa jadi muncul kan. Nah itu dia tuh, aku kayak, itu bisa jadi kesempatan kalau either gue kayak menghukum diri sendiri atau nge-label diri sendiri, Iya. wah lo aneh, lo lebay, Aduh. lo drama, atau aku mengizinkan diriku untuk finally breakdown. Karena I am human, boleh lo aku Iya. breakdown, Iya, selama ini iya, aku iya. belum pernah ngasih jatah buat Iya. aku berduka misalnya. Dan it's okay. It's okay. Nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa gitu. Iya, iya, Awalnya iya. takut kayak, wah kalau gue biarin aja nanti jadi keterusan gak ya gitu tuh. Tapi ternyata setelah aku biarin, kayak kuotanya kayak abis, kayak Iya, ada pasti, kuotanya pasti, gitu. Pasti. Jadi Iya, ke iya. Amerika itu memang tujuannya untuk mengurangi dosis berarti? Dalam rangka mengurangi dosis, aku ada supporting terapi yang adanya di Amerika. Oke. Ada beberapa macam terapi. Nah itu tuh kalau salah satunya di Indonesia itu belum ada dan bahkan ilegal. Apa? Terapi ketamin. Itu apa lagi, Cak? Suntik ya? Ya, suntik infus ketamin. Jadi itu tuh kalau di US, kalau di Indonesia ada tapi dipakai dokter buat obat bius kalau orang mau operasi.
Oke, ya, Nah, ya. Ilegalnya karena belum atau Karena- memang nggak boleh? kayak gimana ya, Ya, kayak- alternatif healing gitu, kayak misalnya Iya. contoh ya, marijuana kan kalau di California Iya, legal, legal. kalau di Indonesia perbedaan peraturan hukum aja gitu. Oke, Cuman oke. di apa ya, ada beberapa ini yang menyalahgunakan itu jadi Obat recreational bius. drugs. Oke, heeh. Nah cuman yang aku ambil terapinya di US itu dilakukan sama dokter, diinfus di klinik, terus dosisnya juga disesuaikan sama berat badan, jadi emang dosisnya terukur lah. Oh, ya. Jadi goalnya tuh nggak over, nggak berlebihan, terus goal healingnya tuh lebih smooth gitu. Aku nurunin obat tapi baik-baik aja gitu. Oke, Jadi lo itu waktu- buat mengimbangi ketika Yes. obat-obatannya turun, ini buat terus ngimbangin dengan Jadi secara kesehatan emosional, mentalnya. yes, Oke, nggak iya, jadi iya. goncang lah gitu. Iya. Obat-obatan itu sebetulnya seberapa menolong lo dalam menjalani? Sebenarnya menolong itu kalau yang buat bipolar ya, Iya. jadi ya bisa berfungsi gitu ya, maksudnya bisa kerja, bisa nggak oversensitif, bisa tidur. Kalau nggak minum obat itu aku nggak bisa tidur. Bipolar sendiri kan bermacam-macam ya, Cak ya? Iya kan? Ya, Terus beda-beda. handphone Cak nyala dari tadi. Bukan gue. Gue, ntar ya Cak ya, maaf. Lagi seru-serunya, kling-klung dari tadi apaan? Kalau Kenapa? kalau Caca sendiri bipolarnya Ah. apa itu namanya? Ada nama-nama masing-masing atau memang? Oh, ada bipolar. manic. Iya, Iya. manik depresi. Hmm. Jadi kalau aku itu, jadi gini, bipolarnya tuh bisa nggak kerasa kalau aku treatment minum obat, konseling, meditasi, bla 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 gitu ya, melakukan Oke. perawatan lah. Ya. Tapi kalau aku udah nggak jaga tidur, nggak mau minum obat atau kayak ngerasa, gue minum obat gue lemah, minum obat gue ketergantungan obat psikiatri, jadinya gue mau stop ngotot langsung berhenti besok nol gitu. Wah itu jadi kerasa bipolarnya. Tapi kalau lagi nggak gitu, aku jadi normal, jadi kayak nggak ada bipolarnya. Apa? Keluarnya seperti apa kalau dari seorang Caca? Kalau lagi nggak stabil, aku itu terparahnya bisa sampai nggak tidur 2 minggu full. Nggak ada tidur, nol. Sama sekali. Dan itu seger terus. Dan itu pikirannya berputar cepet banget, ngomong terus. Jadi kayak kenal orang bipolar selain aku ya. Tapi dia ngomong kayak familiar. Iya. Dia juga ada, kalau dia ada maksudnya ada kecenderungan, beda lagi sih kalau Vincent. Apa tuh? Cuman dia memang juga ada, ya sebetulnya setiap orang ada ya. Semua orang punya stresnya masing-masing Iya, lah. iya. Karena stresnya Vincent gue tahu gimana, Vincent juga tahu stres gue kayak gimana gitu. Iya. Terus Cak, pernah olahraga juga nggak sih? Olahraga kan Iya, itu itu sangat-sangat penting. membantu banget kan. Terus- untuk menghasilkan dopamin dan serotonin. Ada masanya aku kayak nggak mau olahraga kan. Nah itu kayak energinya tuh kayak mendek di dalam. Terus kita jadi kadang-kadang nguring-nguringan sendiri. Jadi emang harus banget sih olahraga. Nah, kalau At least movement lah, jalan aja deh gitu. Iya. Kalau di Amerika itu berarti harus continuity atau memang cukup? Nah, kalau yang orang yang emang tinggal di Amerika disaranin untuk setelah 4 treatment pertama nih yang ibaratnya fondasinya lah ya. Itu yang harusnya diikutin. Sesudah itu mesti datang lagi ke sana 2 bulan sekali. Tapi kan aku kan nggak tinggal di sana. Iya. Jadi kayak ya nanti kalau mungkin ada kesempatan lagi ya aku coba lagi booster. Nah sekarang efeknya atau impactnya udah berasa banget ya. Tapi Iya. dia mukanya selalu ceria gitu ya kayak Tapi menyenangkan gitu loh. apa ya sekarang lebih kelihatan seger dan sehat sih. Iya, dan nama berat badan juga itu. Ya, it's okay. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya As long sehat kita. efeknya terapi itu sih ngebantu banget. Maksudnya aku ngelihat dulu ya, aku tuh turun dosis setengah miligram aja. Itu udah uring-uringan gila. Sekarang setelah yang kemarin ini, tapi nggak cuma karena terapi ini doang ya. Iya, Karena iya. bantuan support system juga ngaruh banget sih. Pasti. Support system lo apa aja sih, Cak? Selain ya emang maksudnya psikiater yang membimbing Ya. gitu ya proses ini, keluarga, sahabat, itu emang bener-bener ngerti kondisi aku dan aku juga sadar supaya mereka ngerti aku masih banyak ngejelasin ke mereka. Kadang Ya, kita ya. kan berharap kayak, lo kan ini gue, lo harusnya ngerti dong, lo jangan treat gue salah. Tapi aku kayak sadar kalau kayak gue harus jelasin juga nih kalau gue gini nanti bisa anxious. Kalau ada keadaan kayak gini gue bisa nangis. Jadi mereka juga tahu tentang aku. Iya. Yang lucunya kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu ya, mungkin dia mencoba untuk baik ketika kita cerita bla bla bla, dia cuman lu harus lebih banyak bersyukur. Ya, Kurang dekat sama yang di atas. ya itu. Ada beberapa orang mungkin yang Ya nggak tahu ya. walaupun Pak. itu juga baik sebetulnya. Baik, sangat Tapi baik, kayaknya tapi- kalau kita lagi dalam kondisi gimana kan juga nggak bisa langsung menerima bulat-bulat Iya, ya kayak iya, gitu iya, ya. iya, iya. Kadang kita Kayak, cuman- gue lagi begini juga gitu. Kadang kita cuma mau diterima aja, kita nih lagi nggak enak.
Iya. Udah, nggak perlu. Kita tahu kan nasihat yang benar kita harus gimana, mungkin kita udah tahu. Iya, Jadi benar. kita cuma butuh acceptance. Jadi kata-kata yang dari keluar itu sebetulnya kita udah tahu gitu Iya, ya. Cuman ya kita perlu, kayak lu kan selalu menemani gue Vincent. Iya. Sampai kapanpun gue lagi sedih, lagi marah. Iya. Thank you ya bro. Karena kita jaya. Lu bercandain Real sih. human. Lagi serius. Iya, karena kan kita kan real human itu loh. Tapi aku mau nanya dong ke kalian. Kalian kan ini ya, maksudnya kan terkenal kalian itu sangat lucu. Aku punya pertanyaan, tadi kepikiran barusan di belakang. Ini pertanyaannya dark ya, siap-siap Iya, ya. iya. Pernah nggak sebelum mau on air nih, ada rasa takut kalau tiba-tiba gue off terus gue nanti tiba-tiba nggak kepikiran apa-apa yang bikin orang ketawa, gimana ya? Pernah ada itu nggak jujur? Oke. Jujur gue Gue enggak. pengen tahu. Kalau di Tonight Show, enggak. Dimanapun deh di karir. Kalau di acara lain yang satu lagi tuh saya berasa kayak gitu. Serius? Akhirnya kan saya cabut akhirnya. Akhirnya saya diundang lagi nggak mau, karena saya udah mulai berasa seperti itu. Karena kalau di Tonight Show kita datang berdua memang kita udah tahu bahwa kita tidak dituntut untuk melucu sebetulnya. Jadi lucu itu memang karena kan tongkrongan kita juga seperti ini. Jadi nggak dibuat, nggak di Nggak, kayak, nggak. kayak Kita nggak pernah. effortless. Gue sih sama sekali nggak. effortlessly Gue sih Kita sama. nggak pernah berusaha untuk sesuatu jadi lucu gitu, Iya, nggak iya. pernah sama sekali. Ya. Oke. Iya. Kalau gue sih Justru lebih itu. mempersiapkan mental. Ngalir deh. Ketemu orang banyak, ngomong di depan kamera, itu yang harus disiapkan sebenarnya kalau buat gue, beda lagi. Iya, iya, Nah, iya. tapi ngomongin soal mental health, banyak juga loh film yang membahas ini. Kayak Perks of Being Wallflower. Ya. Ada Silver Lining Playbook. Ada Anger Management dan lain-lainnya. Nah, selain nonton film tadi, gue dong weekend kemarin ada sesuatu yang baru. Ya. Mau tahu nggak Desta? Sini, bentar aja ya. Gue kasih tahu nih. Sini. Lah, Biasa. ini ada apa sih mencurigakan? Bentar ya, Cak, ya. Permainan. Hei, tunggu aku. Vincent. Lu ngapain sih? Ada apa nih? Mencurigakan banget sih. Ini mencurigakan. Weekend kemarin tuh jadi waktu me time banget buat gue. Betah banget gue di rumah. Soalnya ada yang baru yang nemenin gue seharian. Bro. Yang bener aja lo. Yang baru gimana sih? Wah, lo kacau lo. Ini loh bro, nih. Lionsgate Play resmi hadir di Indonesia. Gue di rumah aja bisa nonton sepuasnya dari Lionsgate Play. Nih. Keren nih. Keren. Lionsgate Play kan gudangnya film Hollywood, bro. Bener banget Desta. Weekend kemarin nih, gua nonton Triple Threat. Seru banget itu nih. Tuh, Oh, itu ya. Filmnya Iko Patrio. Iko Pak Uwais. Iko Uwais ya. Aduh, gue belum nonton lagi tuh. Bagus tuh. Iko Uwais itu beraksi dengan dua aktor laga lainnya. Ada Tony Jaa dari Thailand. Ada Tiger Hu Chen dari Tiongkok. Wah, lo harus nonton dah. Film ini unik banget. Pakai aksi bela diri khas Asia. Ada silat, ada kung fu, ada muay thai. Percaya gue, pasti keren banget, pasti oke banget. Gue juga mau nyari film horor nih bro. Soalnya kan bentar lagi Halloween. Oh iya. Seru kali ya kalau kita nonton horor gitu. Tenang bro, bulan Oktober ini di Lionsgate Play juga banyak film horor. Ada The Grudge, itu The Grudge 1, The Grudge 2, The Grudge 3, See No Evil 2. Tuh, Oke. Before I Wake, The Last Witch Hunter, The Gift, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah mantep tuh. Gua mau nonton abis ini. Tapi lu temenin gue bro ya. Hah? Biar gue gak nonton sendirian banget. Nonton horor kan serem. Ah gimana sih sosokan nonton horor padahal takut juga. Ada juga nih serial eksklusif dari Lionsgate Play Indonesia yang tayang setiap hari minggunya yaitu Heels. Makanya lo cepetan deh langganan biar tahu semuanya. Oh iya, gue kan belum langganan. Gue nebeng lu aja kali ya. Ih, enak aja. Beli sendiri lah, murah. Biaya langganan Lionsgate Play Indonesia terdiri dari dua pilihan, yaitu yang 35.000 per bulan atau 179.000 per tahun. Masa seorang Desta nggak mampu beli sendiri? Wah, oke. Buat gue yang mungkin duitnya banyak, yang berlimpah, yang bermewah-mewahan. Mewah, semuanya serba lux ya. Songong nih, orang nih songong nih lama-lama nih. Buat gue tetap mau nebeng lu aja. Tapi itu murah juga ya bro. Nanti gue beli pokoknya. Pakai cara apapun gue bayar demi nonton film kesukaan gue. Nah, sikat Desta. Nih ya, untuk pengguna Android, kalian bisa langganan Lionsgate Play pakai kartu kredit, kartu debit, pulsa, dan e-wallet. Mantap. Ya udah, kita ngomongin film buat weekend bisa nanti dulu. Ya. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi sama bintang tamu kita ya. Yuk. Yuk. Let's go.
Gitu jadinya. Oh iya. Hai Ca, balik Halo, lagi. ketemu lagi kita. Iya, aduh. Nah, Oke, terus sekarang kan bukan rajin maksudnya membuat juga konten tentang mental health dan juga self love. Itu isinya apa aja, Cak? Isinya tuh lebih sharing sih, lebih sharing. Bukan kayak ngasih tahu harusnya gini, tapi lebih jujur Iya. aja kayak journey yang aku alamin aja sih gitu. Nice, iya, iya, Mudah-mudahan kayak bisa menguatkan orang dan bikin orang yang nonton ngerasa, oh gue ternyata nggak sendiri, dia juga pernah struggle juga. Lebih ke situ, terus kalau struggle, kalau menurut versinya Caca nih dari journey-nya, dia ngalamin itu gimana, kalau udah ngelewatin rasa itu sampai situnya gimana. ya. Tapi jadi banyak yang konsultasi gitu kan, lo kalau nanya-nanya, gue harus gimana, gue harus Justru gini. itu loh kejadian yang ini setelah aku open up ya. Ya. Open up tentang bipolar dan lain-lain tuh malah orang-orang yang tadinya diem atau kita nggak deket gitu Jadi ya. pada speak up ya? Bisa WhatsApp, Cak, sebenarnya tuh gue ngalamin gini Ya. atau enggak sebenarnya istri gue atau gue punya saudara atau pasangan gue, terus panjang karena mereka ngerasa kayak mungkin Caca bisa ngerti atau gue bisa trust Caca Iya. atau something like that lah. Ya. Tapi bipolar sendiri bisa full, maksudnya bukan recovery, namanya Sembuh. benar-benar, ya bilangnya sembuh atau apa ya? Enggak sih, kalau misalnya yang dipublish gitu secara saintifik tuh dibilangnya bipolar seumur hidup akan ada. Oke. Kalau udah pernah ada diagnosa itu. Tapi yang aneh, aku tuh banyak banget ketemu orang-orang yang pernah kena diagnosa bipolar dan pernah minum obat bertahun-tahun, tapi lalu mereka quit minum obat terus mereka baik-baik aja. Quit Nah, sequit-quitnya. Yes, dan even sampai sekarang. Dan Oke. mereka bener-bener amazing keadaannya dan itu yang pengen aku tahu. Lo ngelewatin jalan mana gitu loh. Iya, aku pengen tahu. akhirnya itu. kamu ini Tapi nggak- ini kasus-kasus orang-orang ini nggak di-expose gitu loh. Ya. Akhirnya kamu nanya nggak ke mereka? Iya, aku banyak konsul, aku hubungin mereka, aku tanya-tanyain. Dapat nggak jawaban yang kira-kira menenangkan kamu? Itu dia, semuanya nggak ada yang bisa ngasih jawaban runutan gitu ya. Caranya step A, step B, step C. Karena semuanya pasti bilang, enggak, semua orang journey-nya beda-beda. Itu yang ngeselin, jadi gue harus cari sendiri gitu. Tapi emang iya sih, Cak. Journey-nya beda-beda pasti. Karena setiap orang kan Iya beda-beda. nggak sih? Iya sih, bener juga. Kadarnya juga beda-beda. Bipolar lo Ada 80%, ada yang... Ada satu masalah yang mungkin buat orang sedih, buat gua enggak. Iya, benar. Buat Vincent sedih, buat gua enggak. Jadi Semua orang beda-beda punya sih. masalahnya masing-masing ya. Iya. Gua kan follow Instagram lu ya. Lu lagi self, apa namanya kalau gitu, kepercayaan diri tuh lo. Body positivity. Iya. Apa, Jadi, ada yang mau lo sampaikan apa, Cak, di situ? itu tuh karena sebelum ke US, kan aku kan sebenarnya udah bertahun-tahun minum obat penahan nafsu makan biar kurus. Oh, oke. Kenapa? Karena obat-obat yang buat bipolar itu tuh bikin aku gendut. Iya, pasti. Ya, dia tuh nambah nafsu makan, metabolisme jadi slow, segala macam. Kan ngerasa kayak sebagai cewek, apalagi di dunia entertainment itu kayak ada pressure lo harus ya perutnya rata dan lain-lain lah ya. Jadi aku minum itu, tapi beberapa bulan lalu aku mutusin gak, gue mau berhenti, gue mau sehat, gue mau nerima, dan gue tahu begitu gue berhenti tuh obat penahan nafsu makan, pasti akan ada beberapa bulan lo naik banget deh gitu kan. Karena efeknya kayak rebound abis stop gitu loh. Iya. Iya, benar-benar. Nah aku mikir, aku pengen jadiin ini momentum aja deh sekalian bikin kayak ala-ala campaign untuk kayak love yourself, walaupun ya secara badan lo nggak ngikutin syarat yang ada di luar sana yang diterima what is beautiful gitu. Nah aku pengen sharing itu dan aku rasa akan bisa mungkin membuat orang lain yang ngerasa nggak sendiri lagi gitu yang. Tapi beberapa orang luar juga banyak mengkampen ini juga ya. Kayak siapa kemarin ya yang rame itu ya? Ya selain kalau di Indonesia ada Tara Basro juga ya. Terus kalau di luar tuh Tara Basro. Kalau di luar itu ada, aduh siapa Banyak kemarin? ada banget banyak ya. sih. Ada yang belum Demi lama. Lovato. Iya, Demi Lovato. Terus lupa aku. Demi Banyak Lovato? banget sih. Zaman sekarang makin Bukan rame. gitu maksud gue. Sumpah demi apa lo gitu. Oh, iya. Demi apa lo? Nyambung, Demi apa lo? nyambung. Demi Lovato? Oh iya. Aduh, gua nggak tangkep lagi. Tangkep. Nah kayak gini tuh gak disiapin, Cak. Udah, ngalir aja. Iya. Nah, Cak, tapi deep down inside sebenarnya lo tuh pengen udah ketemu belum sih? Gue pengen terlihat atau gue pengen menempatkan diri gue di muka bumi ini as an entertainer, as an artist atau Itu dia gila banget kemarin pas lagi di US ya. Jadi tuh sebenarnya ini bukan part of terapi nih. Ada kayak satu event namanya Ecstatic Dance LA. Di LA di pinggir pantai, kita datang pakai headset semua orang dengerin musik kayak silent disco. oh ya.
Tapi judulnya tuh intuitive dancing. Jadi kayak kita dance tapi nggak pakai koreografi bebas. Cuman sebelumnya sebelum dimulai ada meditasi. Nah di meditasi itu kita suruh merem, suruh visualisasi. Di situ aku nemuin jawaban pertanyaan itu. Karena aku juga suka menanyakan itu ke diri sendiri kayak, lo mau jadi apa sih, Ca? Maksudnya ya lo syuting film, lo acting, lo nyanyi, lo apa kalau ditanya satu tuh apa? Di situ baru nemu. Terus jawabannya adalah, Ca, kamu nggak akan pernah tahu apa nama karya yang kamu buat dan akan selalu seperti itu. Nanti kamu akan nemuin jawabannya setiap kali kamu dalam proses membuat karya itu sampai selesai, then you will know. Dan proses hidupku akan terus begitu. Jadi nggak ada gunanya mempertanyakan itu, terima diri lo yang penuh warna dan nggak usah ngerasa salah dan ngerasa seakan-akan ada keharusan untuk satu gitu. Nah itu yang gue rasain juga ya. Bener juga ya. Gitu. Ya bener sih. Kan kadang-kadang kayak waktu kecil deh kita ditanya cita-citanya mau jadi Dokter, apa. astronot. Cuma satu kan kalau kita bilang saya mau jadi dokter sama jadi pemain piano. Misalnya aneh kan dianggapnya. Kan zaman sekarang banyak banget yang kayak gitu. Dan gak salah. Ya. Kalau dulu zaman dulu kan kita dari kerajaan ada yang jadi pengawal. Ada yang jadi wakil raja, ada yang jadi permaisuri, ada yang jadi buat mandiin raja. Tapi ada satu divisi nih yang menghibur raja selalu. Iya kan ada badutnya kan di dalam sebuah kerajaan. Gue merasa hidup gue ya di situ tempatnya kalau gue. Profesi lu badut bro? Iya kurang lebih gitu penghibur. Oh, iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Itu menurut gue. Tapi apa dong? kayak ngerti-ngerti nggak apa-apa juga. Makanya lo ikut itu silent itu biar lo nemu jawabannya juga buat lo. Dia sampai sekarang juga masih bingung sama dirinya sendiri, Ca. Kita ini sebetulnya tadi katanya udah tahu kalau dia tempatnya di situ. Enggak itu dia labil, Ca. Gue tau Vincent banget, udah deh. Kita berdua ini sama, Ca. Gue juga labil. Gue lebih labil, malah gue rapuh banget, sensitif. Pisces boy. Ini gue lagi nggak mood nih. Langsung berubah ya. Langsung berubah. Oke, Caca, thank you so much buat sharingnya. Terima kasih banyak. Thank you. Apapun yang lo lakukan, semoga bisa membuat lo jauh lebih baik lagi. Amin. Secara mental, yang secara pasti, apapun itu. Semoga lo bahagia lah, Ca. Itu yang penting. Amin, thank you banget sama-sama. Sukses. Oke lah, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih My Own Music yang warna-warni hari ini ya. Sampai ketemu lagi di Show Premier. Gas, gas, gas!